Shalom, puji Tuhan, kita kembali bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saudara-saudari yang terkasih tidak ketinggalan konten-konten spesial kami. Saudara-saudari juga bisa menjadi bagian dari kami dengan men-share acara ini kepada teman-teman kita seiman yang lain, agar lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saudara-saudari kami yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita menyadari bahwa Tuhan sudah merancang hidup kita dengan sempurna. Bahkan di Ulangan 28 ayat 13, Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Mengangkat kita naik dan tidak turun. Tapi tentu ada syaratnya. Kita tetap setia mengikuti perintahnya. Banyak contoh-contoh pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, seperti Raja Daud, Raja Salomo, dan sebagainya. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Tirlina Manurung SMTH. Selamat datang Inang. Ya, terima kasih. Baiklah saudara-saudari kami yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kebutuhan kami Tuhan dan mencukupkan segala keperluan kami hingga saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memelihara hidup kami dan juga Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah malam ini. Ya Tuhan, walaupun kami hanya bisa bertemu secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkaulah yang mempersatukan kami saat ini. Engkau juga yang memberkati kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah kami tetap mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan atas hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami boleh menggunakan talenta kami masing-masing. Sehingga Tuhan kami boleh dapat berkarya di tempat kami masing-masing. Baik Tuhan di tempat kerja kami, di organisasi tempat kami bergaul Tuhan, di lingkungan kami. Biarlah Tuhan juga kami bisa Tuhan Engkau pakai sebagai pemimpin umat-Mu. Ya Tuhan, malam ini juga kami berdoa buat Ibu Pendeta Tirlina Manurung. Engkaulah yang memberikan beliau kebijaksanaan Tuhan. Dan juga biarlah juga Tuhan beliau dapat memimpin umat-Mu dengan kebijaksanaan dan hikmat daripada Engkau. Terima Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudari-saudari kami yang terkasih, tadi sudah kita berkenalan dengan Ibu Tirlina Manurung. Beliau saat ini melayani di gereja HKBP Resort Pelikan di Mandala. Dan renungan khotbah kita diambil dari Amsal 21 ayat 1 sampai 3. Marilah kita buka hati kita agar kita bisa menerima berkat yang dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati saudara-saudari sekalian dalam nama Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tentu kita semua merasa sukacita karena sebagai orang percaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Sebentar, mari kita dengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 21 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenang Tuhan daripada korban. Bapak Ibu, sejatinya seorang pemimpin itu selalu punya visi dan misi menurut dirinya sendiri. Tetapi kali ini kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin dan bagaimana memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dari banyaknya kriteria, dari banyaknya syarat, dari banyaknya persiapan, dan dari banyaknya standar sebagai seorang pemimpin, belum ada satupun di dunia ini yang dapat memenuhi standar, ukuran, dan sebagainya sebagai seorang pemimpin, kecuali Tuhan Yesus. Itu sebabnya yang menjadi ukuran, yang menjadi tipologi, yang menjadi teladan bagi seorang pemimpin hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana teladan, bagaimana kepemimpinan yang dilakoni oleh Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Yesus yang kita sembah, yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan teladan yang terbaik dan sekali untuk selama-lamanya. Apakah itu? Pengorbanan, di mana di dalam pengorbanan itu
ada kasih anugerah yang luar biasa yang tadinya saya mati menjadi hidup untuk selama-lamanya. Itu karena pengorbanan sang pemimpin yang mengorbankan dirinya. Bapak Ibu, apakah ketika Yesus mati di kayu salib, lantas dia dikatakan sebagai pemimpin yang kalah, pemimpin yang lemah, pemimpin yang tidak mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Justru itulah, disitulah ciri kepemimpinan Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Dia mati, dia disalib, dia berkorban, tetapi bukan karena kekalahan, bukan karena kelemahan, tetapi justru karena kemegahan dan kemuliaannya. Di sanalah idealnya Yesus sebagai pemimpin. Di sanalah idealnya teladan seorang pemimpin yang sudah dilakoni oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Dalam Amsal 21 ayat 1 sampai ayat 3, di sana dikatakan bahwa raja sebagai pemimpin itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Artinya apa? Ketika seorang pemimpin itu memimpin satu bangsa, seorang raja itu memimpin satu bangsa, kehadirannya sebagai seorang raja, sebagai pemimpin, memberikan ketenangan, kedamaian, kesejukan, kebahagiaan bagi orang yang dipimpinnya. Seperti batang air yang mengalir, mengairi, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Di mana air melewati, mengaliri, melewati air, melewati tempat-tempat, air itu mengalir. Kemudian dikatakan, setiap orang punya visi dan misinya menurut standar dan ukurannya. Tetapi dalam teks ini kita diajak untuk mari kita memimpin. Tidak menurut visi dan misi kita sebagai individu. Tetapi mari visi dan misi kita itu kita tundukkan kepada si pemilik kepemimpinan, si pemilik kuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ingat, setinggi-tingginya level tingkat seorang pemimpin itu. Pemimpin itu punya Tuhan. Sebesar-besarnya kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin itu. Garis bawahi, kekuasaan itu punya Tuhan. Dan sekuat-kuatnya seorang pemimpin, kekuatan seorang pemimpin itu pun punya Tuhan. Siapa? Yesus. Itu sebabnya segala visi dan misi yang dimiliki oleh seorang pemimpin haruslah ditundukkan kepada Tuannya. Siapakah dia? Yesus Kristus. Supaya apa? Seperti yang ada di dalam ayat 3. Supaya dan kebenaran dan keadilan nyata. Kebenaran dan keadilan nyata bagi orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Demikianlah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan menurut firman Tuhan. Kemudian tema dalam kebaktian kita hari ini, memilih pemimpin yang takut akan Tuhan.
Biasanya ketika saya sebagai memilih pemimpin, tentu sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan keinginan saya. Itu sebabnya seringkali saya memilih seorang pemimpin, saya tidak lihat apakah dia takut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan atau tidak. Bagi saya secara individu, asalkan dia mampu memenuhi kepuasan di dalam hati saya, dalam pikiran saya, sesuai dengan apa yang saya ingini, maka dialah menurut saya pemimpin yang baik dan benar. Padahal memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan pun harus dengan hikmat yang daripada Tuhan. Artinya apa? Ternyata memilih pun haruslah memilih di dalam hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ketika kita memilih seorang pemimpin, arah dan tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kemuliaan saya, bukan untuk kemuliaan yang saya pilih, tetapi saya memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, arah dan tujuannya jelas. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika itu sudah kita lakukan di dalam memilih seorang pemimpin, maka tercapailah keadilan, kebenaran menurut apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Sekali lagi, barometernya seorang pemilih firman Tuhan. Barometernya seorang pemimpin yang takut akan Tuhan adalah firman Tuhan. Mari sebagai pemilih, tunduklah dan takluklah kepada tuannya. Siapakah itu? Yesus Kristus. Mari seorang pemimpin yang punya kuasa, yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuatan. Tundukkanlah kepada tuannya. Siapa? Yesus Kristus. Selamat memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat untuk dipilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Kiranya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, biarlah sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, kita pemilih yang penuh dengan hikmat Tuhan. Biarlah sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin di dalam kedaulatan dan di dalam hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Selanjutnya ibadah kita akan ditutup oleh Inang Pendeta. Silakan Inang. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kegiatan kami hari ini Tuhan. Di rekaman studio 61 IPA. Ibadah tengah minggu yang dilakukan oleh keluarga Tampu Bolon, Ibu Sylvia Margaret Kota Barat. Biarlah Tuhan yang memberkati kegiatan ini, memberkati semua kru yang melayani di tempat ini. Biarlah itu menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, menjadi berkat bagi semua orang yang terkait di dalam rekaman studio ini. Dan biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Semua kegiatan kami ini menjadi persembahan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.